Walaupun lagi hamil harus tetap semangat ya ibu-ibu. Oke, di sini saya akan memaparkan mengenai cake. Nah, di sini ibu-ibu udah ada yang tahu nggak apa itu cake? Oh ya, udah ada slide-nya ya. Ya, siapa ibu-ibu yang di sini yang mau kasih tahu sama saya cake itu apa? Ya bu, apa itu cake bu? Oke baik, cake itu benar yang ibu sampaikan, tapi saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya. Cake itu merupakan kekurangan energi kronik. Nah, kenapa ibu-ibu itu bisa mengalami cake? Karena pemenuhan nutrisinya itu tidak baik, tidak cukup seperti itu. Nah, kondisi ini di mana tubuh tidak mendapatkan jumlah energi atau kalori yang cukup dalam jangka waktu yang lama. Nah, selanjutnya, nah ini adalah penyebab ibu hamil cake. Kurangnya asupan makanan, mual dan muntah berlebih, kemudian infeksi penyakit. Kurangnya asupan makanan itu seperti apa? Jadi ibu hamil itu membutuhkan energi yang beda seperti biasanya. Mungkin tubuh kita pada saat normal itu membutuhkan energi kalori seperti 2100 sampai 2200 kalori. Namun ketika pada saat kita hamil ada penambahan kalori sekitar 150 hingga 300 kalori. Nah, untuk ibu cake sendiri dikarenakan ibu itu mengalami kekurangan energi kronik seperti yang sudah saya jelaskan tadi, membutuhkan 500 kilokalori per harinya. Nah, untuk apa penambahan kalori tersebut? Penambahan kalori tersebut agar penambahan berat badan ibu bertambah dalam satu minggu itu 0,5 kg. Oke, untuk selanjutnya. Nah, apa dampak yang terjadi pada ibu-ibu ketika mengalami cake? Nah, kita bisa lihat pada ibu hamil sendiri. Ibu akan mengalami perasaan lemah, letih, lesu, seperti gampang capek ketika melakukan aktivitas rumah tangga, seperti masak, menyuci, gampang lelah, kemudian risiko infeksi lebih tinggi. Nah, risiko infeksi lebih tinggi ini seperti gampang sakit. Mungkin ketika ibu makan makanan dari luar itu gampang terkena ya seperti diare, benar bu. Kemudian itu bisa jadi ibu bisa sakit, batuk atau pilek gitu. Kemudian kesulitan dalam proses persalinan. Nah, kenapa dikatakan kesulitan dalam proses persalinan? Karena ketika ibu itu mengalami kekurangan energi kronik, tubuh ibu itu lemah. Seperti yang nomor 1 tadi, lemah, letih, lesu. Sehingga pada saat persalinan, apalagi persalinan normal itu kan membutuhkan energi yang cukup banyak gitu, apalagi kita mengalami kesakitan ya bu pada kehamilan yang terakhir. Kemudian pemulihan pasca persalinan yang lambat. Kenapa lambat? Karena saat kita sudah melahirkan, tubuh kita itu membutuhkan lebih banyak nutrisi. Nah, ketika ibu itu mengalami cake, maka nutrisi di tubuh ibu itu kan tidak terpenuhi, apalagi protein. Protein sendiri itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk proses dalam penyembuhan. Nah, jadi sangat penting untuk mengkonsumsi protein ya ibu-ibu. Kemudian pada janin sendiri, nah pertumbuhan janin ibu akan terhambat. Jadi biasanya itu hamil itu perutnya itu yang kelakuannya itu besar. Nah, ini perutnya kecil, tidak kelihatan seperti ibu hamil 7 bulan mungkin, 8 bulan seperti itu. Kemudian berat badan lahir rendah. Udah pernah dengar kan berat badan lahir rendah? Nah, ini ibu-ibu ada yang tahu nggak berapa berat badan normal untuk bayi lahir? Ya benar. Jadi kalau di bawah 2500 bayi itu dikatakan berat badan lahir rendah. Nah, kalau berat badan lahir bayi itu rendah, kemungkinan bayi itu dapat mengalami stunting. Jadi untuk kalau ibu hamil ini adalah bisa kita katakan adalah momen atau awal kehidupan untuk anak yang akan dilahirkan nanti. Nah, kemudian resiko kelahiran prematur. Nah, resiko kelahiran prematur ini karena janinnya itu tidak kuat, jadi bisa lahir prematur kayak 7 bulan sudah lahir, tapi dengan berat badannya itu kurang dari 2500. Kemudian masalah kesehatan jangka panjang pada bayi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bayi tersebut bisa saja mengalami stunting, kemudian bayi tersebut gampang sakit, gampang ibaratnya kalau misalnya kecil bermain-main tanah itu kita biarkan seperti itu tidak apa-apa. Nah, kalau dia gampang sakit, gampang capek seperti itu. Selanjutnya, oke, cara mengatasi cake pada ibu hamil. Nah, untuk mengatasi cake ini sebenarnya gampang-gampang sulit ya untuk dilakukan, karena yang paling utama itu adalah pemenuhan makanan pada ibu hamil sendiri.
konsumsi makanan bergizi. Pilihlah makanan yang kaya akan protein, serat, vitamin, dan mineral. Jadi di sini ibu-ibu, untuk konsumsi makanan itu nggak harus kita, saya harus makan daging nih biar pemenuhan gizi saya itu terpenuhi, nggak harus seperti itu. Tapi kita harus menyesuaikan sama perekonomian kita. Misalnya ini kita kan yang dalam isi piringku nanti saya akan jelaskan. Di situ ada tentang protein, karbohidrat yang dibutuhkan, kemudian sayuran, buah yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Nah, jadi untuk makanan-makanan ini kita bisa mengganti. Seandainya kita tidak mampu untuk membeli daging seperti daging sapi, kita bisa mengganti protein daging-dagingan tersebut mungkin dengan telur ataupun dengan ayam seperti itu. Kemudian pastikan asupan kalori harian tercukupi, terutama trimester kedua dan ketiga. Kenapa dikatakan asupan kalori harian tercukupi pada trimester kedua dan ketiga? Karena pada trimester pertama biasanya ibu itu mengalami mual dan penurunan berat badan, sehingga pada trimester kedua dan ketiga ibu harus mengkonsumsi makanan lebih lagi untuk menaikkan berat badan ibu tersebut. Kemudian makan dalam porsi kecil dan sering. Kenapa dikatakan makan dalam porsi kecil dan sering? Jadi kalau trimester pertama itu kan ibu mual dan muntah, tidak bisa langsung makan itu sekali makan itu banyak. Jadi harus makan dalam porsi kecil. Kemudian pada trimester akhir itu kan itu udah mulai mengalami kesakitan, kemudian pegal-pegal. Nah, itu juga disarankan untuk mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil. Jadi jangan walaupun kita merasa kesulitan, aduh sakit nih, aduh saya ngerasa malas makan, ini tetap harus makan walaupun dalam jumlah porsi yang kecil. Namun sering ya ibu-ibu. Kemudian minum cairan yang cukup, ini juga sangat penting. Minum cairan itu minum air putih, ya itu sangat penting. 8 gelas sehari, kalau lebih bagusnya lagi lebih dari 8 gelas. Nah, kemudian istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu dikatakan pola tidur. Jadi pola tidur ibu-ibu itu harus baik. Jadi tidur itu minimal maksimal itu jam 9 malam. Ya ibu-ibu ya. Selanjutnya pantauan kesehatan. Nah, pantauan kesehatan ini kayak di sini kan udah ada fasilitas dari puskesmas Pucang sendiri untuk pemeriksaan kehamilan, kemudian ada USG. Jadi ibu-ibu harus rajin dan rutin untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, minimalnya itu 1 kali dalam 1 bulan. Jadi setiap bulan itu diperhatikan perkembangan janin ibu. Kemudian suplemen bila diperlukan, dokter atau bidan dapat memberikan. Nah, jadi kalau ibu-ibu ini pasti dikasih kan kayak misalnya suplemen zat besi gitu, atau bidun laduni, maaf, atau diberikan vitamin laduni. Nah, itu harus dikonsumsi ya ibu-ibu, jangan malas untuk mengkonsumsi karena itu baik untuk janin ibu. Baik, selanjutnya, nah, mengatasi kekurangan energi kronik dengan pola makan seimbang. Nah, ini ada gambar pola makan seimbang. Ini adalah contoh dari makanan yang bisa dikonsumsi. Ibu-ibu bisa lihat gambarnya. Nah, di situ ada ikan, kemudian ada daging, sayur-sayuran. Kemudian di sebelah sana yang tidak boleh dikonsumsi itu, yang bisa kita lihat itu adalah makanan siap saji ya, makanan siap saji. Nah, saya juga akan menjelaskan. Jadi ibu-ibu, kita bisa mengkonsumsi makanan siap saji, tapi itu bukan sebagai makanan pokok untuk ibu-ibu, tapi itu sebagai makanan tambahan, terutama bagi ibu yang mengalami KEK. Jadi ketika ibu itu mengalami KEK, dibutuhkan makanan tambahan seperti biskuit ibu hamil itu bukan menjadi acuan ibu untuk saya bisa naik berat badan nih kalau konsumsi itu, enggak, tapi itu hanya sebagai tambahan. Yang paling utama itu adalah makanan pokok ibu. Makanan 3 kali makan pokok, makan berat, 2 kali selingan. 2 kali selingan itu snack. Nah, untuk roti ibu hamil itu bisa ibu jadikan snacknya, atau ibu juga bisa makan makanan yang siap saji seperti itu hanya sebagai tambahan. Ibu tidak mendapatkan nutrisi dari makanan seperti itu, tapi ibu mendapatkan nutrisi dari makanan pokok setiap hari yang ibu konsumsi. Baik, selanjutnya, nah, ini ada variasi makanan. Usahakan makan dari berbagai kelompok makanan. Kelompok makanan yang dimaksud itu adalah sayuran, kemudian buah-buahan, kemudian ikan itu daging-dagingan, ikan, kemudian itu juga konsumsi sayur dan buah. Nah, karbohidrat sehat. Karbohidrat yang sehat itu adalah karbohidrat kompleks.
karena energinya itu tahan lama. Nah, karbohidrat kompleks itu seperti beras merah, nasi beras merah seperti itu ya. Kemudian bisa juga ibu konsumsi roti gandum, roti-rotian seperti itu memiliki energi merupakan karbohidrat kompleks. Kemudian sumber protein, nah itu sumber protein kita bisa lihat telur, daging-dagingan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan protein. Kemudian lemak sehat, lemak baik yang mengandung asam omega 3. Nah, itu yang bisa kita dapatkan dari ikan-ikan ya Bu ya. Jadi kalau kita bilang kalau banyak omega 3-nya itu ikan salmon, aduh saya nggak bisa nih beli ikan salmon, wah enggak. Jadi kita bisa juga makan ikan itu kayak misalnya ikan dari sungai kayak ikan patin itu tinggi omega 3. Kemudian itu kita juga bisa mengkonsumsi ikan laut seperti ikan kalau bisa itu kayak ikan tongkol gitu, ikan tongkol seperti itu ya Bu. Jenis-jenis ikan laut itu banyak yang selain kita konsumsi salmon itu banyak kok yang tinggi omega 3-nya. Kemudian asupan zat besi. Nah, asupan zat besi itu kan dari puskesmas itu kan kita dikasih ya untuk tablet zat besinya itu dikonsumsi ya ibu-ibu, karena itu untuk menambah asupan zat besi ibu. Nah, untuk zat besi itu bisa didapat dari mana? Itu dari kacang-kacangan. Jadi untuk konsumsi kacang-kacangan itu nggak apa-apa. Lalu asupan kalsium. Nah, kalsium itu kita bisa dapatkan untuk tulang dan gigi itu kalsium itu kita bisa dapatkan dari tulang-tulang. Nah, jadi ini dari saya kayak misalnya ibu masak daging, misalnya ibu masak ayam ini kan ada tulang rawannya. Nah, kalsium itu tinggi di situ Bu, tinggi di tulang rawannya misalnya ikan ataupun daging. Jadi kalau ibu konsumsi tulang rawan dari ikan atau daging itu baik kok Bu, bagus. Jadi jangan kayak aduh takut makan tulang ikan atau daging, kayak contohnya ikan pari. Ikan pari itu kan rata-rata banyak tulang rawannya, itu bisa dikonsumsi, itu tinggi akan kalsium. Kemudian bisa susu, ibu konsumsi susu ibu hamil kan bisa dari situ. Tapi tidak, kalau hanya susu saja mungkin pemenuhan kalsium itu tidak bisa terpenuhi ya, tapi harus konsumsi makanan juga, karena utamanya itu yang paling utama itu dari makanan gitu ya. Selanjutnya, nah, tips kesehatan lain untuk ibu hamil dengan kondisi KEK. Aktivitas fisik. Nah, jadi ibu-ibu itu dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, senam hamil. Nah, aktivitas fisik ini sebenarnya nggak harus senam ya ibu. Ibu bisa jalan-jalan, mungkin di kompleks ibu pagi-pagi udah jalan, mutar-mutar seperti itu, udah termasuk olahraga. Kemudian manajemen stres, melakukan meditasi atau mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan. Jadi kalau manajemen stres ini bisa kita lakukan mungkin kayak senam yoga gitu ya Bu, untuk menenangkan diri, kemudian konsultasi dengan dokter atau bidan. Nah, untuk perawatan yang lebih intens lagi, ibu bisa datang ke puskesmas atau ibu datang ke praktek dokter atau ibu datang ke rumah sakit untuk mendapatkan konsultasi dan bimbingan dari dokternya. Kemudian edukasi gizi. Nah, untuk membuat keputusan makanan yang lebih baik. Jadi ibu bisa mengikuti edukasi, mungkin ada edukasi gizi atau penyuluhan gizi seperti saat ini. Kemudian perencanaan makan untuk memastikan asupan nutrisi yang cukup dan sepanjang hari. Jadi perencanaan makan itu penting. Jadi ibu harus merencanakan mungkin hari ini makannya itu apa. Jadi kalau kita bilang itu diet, sebenarnya diet itu bukan tentang aku mau ngurangin nafsu makan, tapi dalam diet itu ada planning untuk konsumsi makan kita sehari-hari. Dalam satu minggu itu kita bisa buat meal plan untuk makanan kita. Satu minggu ini aku mau makan ini untuk giziku yang kurang seperti itu. Kemudian dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini seperti apa? Dukungan dari suami ibu, dari keluarga ibu, mendukung ibu untuk mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, yang lebih beragam. Baik, selanjutnya. Nah, memastikan pertumbuhan janin yang sehat. Untuk memastikan janin ibu sehat atau enggak, kan kita nggak tahu nih Bu, kita kan nggak bisa melihat ya isi dalamnya. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan rutin. Kemudian suplemen parental, tingkatkan asupan kalori. Itu tadi seperti udah saya jelaskan. Kemudian selanjutnya, oke. Terima kasih ya Bu, ini slide-nya udah selesai. Tapi saya mau menyampaikan tentang tentang isi piringku. Piring bisi. Di situ.